dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memberikan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena tidak pernah terlambat pertolongan, tepat waktu, tidak pernah terburu-buru. Sebab itu kami bersyukur punya Tuhan yang hebat seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur menjadi milik Tuhan. Kami juga bersyukur memiliki Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sesaat lagi kami akan belajar firman Kristus. Urapi kami dengan pengurapan yang melimpah-limpah, supaya firman yang kami pelajari betul-betul menjadi kebenaran dalam hidup kami, supaya kebenaran itu yang memerdekakan kami, supaya hidup kami betul-betul menyenangkan
hati Bapa di surga, dan kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Kristus dengan sukacita. Haleluya. Kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik. Amin. Tuhan sangat baik. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan bahwa ketika kita sampai di pengadilan Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan pernah bertanya nanti, kamu dari gereja mana? Haleluya. Betul Bapak Ibu? Kamu berasal dari gereja mana ya? Oh, dari gereja anu. Kamu tidak bisa masuk surga karena gerejamu anu. Atau kita katakan, aku dari GJAI. Oh, kamu masuk surga. Enggak Bapak Ibu sekalian. Barang siapa melakukan kehendak Bapa di surga, dialah yang memiliki kerajaan surga. Amin. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita tidak dibatasi oleh tembok-tembok denominasi. Kenapa? Karena hari ini, waktu-waktu ini, kondisi COVID-19 ini menyebabkan tembok-tembok denominasi akhirnya tidak dibatasi lagi, tidak dapat membatasi lagi. Tembok-tembok denominasi tidak dapat membatasi orang-orang untuk datang kepada Tuhan melalui live streaming. Hampir setiap gereja mengadakan live streaming. Artinya Bapak Ibu sekalian, gereja itu sedang disempurnakan oleh Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, gereja tidak dapat lagi membuat tembok-tembok denominasi. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, mari kita bertumbuh dalam anugerah kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar ada 7 Bapak Ibu sekalian, hari raya bangsa Israel. Hari raya bangsa Israel bukannya 3, tetapi ada 7. Yang 7 itu ada 4 yang sudah digenapi, ada 3 yang belum digenapi. Dan itu yang akan kita pelajari. Dan apa yang belum digenapi itu, biar kita mengerti bahwa Alkitab itu adalah kebenaran. Amin. Yang kedua, bahwa Alkitab itu tidak dapat dipalsukan oleh siapapun. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus akan terus mengawal kebenaran Alkitab itu. Haleluya. Walaupun ada orang berkata Alkitab sudah dipalsukan dan mereka tidak bisa menunjukkan di mana Alkitab yang asli. Hanya asumsi Bapak Ibu sekalian. Alkitab itu kebenaran. Kita akan melihat dalam kebenaran ini nubuat tentang 7 hari raya orang Israel yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 23. Mulai ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Itu berbicara tentang 7 hari raya Israel yang digenapi dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita lihat Bapak Ibu, yang pertama adalah hari raya Paskah. Betul? Hari raya Paskah. Dan hari raya Paskah itu yang digenapi oleh Tuhan Yesus, Yesus disalibkan. Pada hari Jumat waktu itu, mereka merayakan hari raya Paskah dan Yesus disalibkan. Berarti dalam kehidupan Tuhan Yesus menggenapi 7 hari raya orang Israel. Kita lihat dalam pembacaan, nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 4 sampai 8. Namun kita akan baca 1 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 18 dan 19. Harus kita baca bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak cacat. Oke, Bapak Ibu sekalian, pas
itu adalah suatu penyaliban Tuhan Yesus. Paskah itu artinya melewati, itu juga Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus itu juga Paskah, Bapak Ibu sekalian. Namun yang kita perhatikan adalah Paskah, kematian Tuhan Yesus itu menyebabkan darahnya tercurah sampai darah penghabisan. Untuk apa? Menebus kita dari cara hidup yang sia-sia yang telah kita warisi dari nenek moyang kita, orang Karo, orang Tapanuli, orang Jawa, bangsa Indonesia, supaya kita boleh ditebus dengan darah itu, Bapak Ibu sekalian. Amin. Setiap tetes darah Tuhan Yesus sudah menyucikan Bapak Ibu dari segala dosa, noda, kejahatan, dan pemberontakan. Haleluya. Bangga dengan Tuhan Yesus. Tak ada yang dapat menebus kita dengan darah siapapun selain dari darah yang tak bercacat dan tak bernoda itu. Itulah darah Yesus Kristus. Kalau darahku dicurahkan untuk Bapak Ibu sekalian, itu tidak berlaku untuk penebusan dosa, karena darah bernoda dan bercela. Haleluya. Bernoda dan bercela. Tetapi darah Yesus Kristus tak bercacat, tak bercela, dan tak bernoda, Bapak Ibu sekalian. Itu sama dengan darah anak domba dalam kitab Perjanjian Lama untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penghapusan dosa. Dalam kitab Taurat itu, setiap tahun bangsa Israel harus mengorbankan satu ekor anak domba Paskah. Anak domba Paskah untuk apa? Untuk penebusan dosanya. Jadi kalau Bapak tarikan dari Kila, tarikan di Kuta Nagri Nari, walaupun sekian tahun, berarti walaupun sekian anak domba sih harus dipersembahkan nama Tuhan. Anak domba umur 1 tahun jantan, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kalau Yahudi, begitulah cara hidup orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Dia harus persembahkan setiap tahun untuk korban penghapusan dosa. Masalahnya, setelah dia persembahkan korban penghapusan dosa, dia mati, masuk surga. Tetapi sebelum dia persembahkan korban Paskah itu, anak domba itu, dia mati. Kemana dia? Haleluya. Syukur kepada Tuhan Yesus karena dia mati satu kali. Dan dalam dunia kematian, dalam dunia orang mati, dia memberitakan Injil Yesus Kristus bagi mereka yang mati sejak zaman Nuh sampai kepada zaman Tuhan Yesus meninggal dan mati dikuburkan pada waktu itu. Rohnya memberitakan Injil pada roh orang yang sudah mati. Hanya satu kali selama-lamanya dan tidak berulang. Hanya satu kali itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus, otomatis darah Yesus yang sudah tercurah itu menebus dia sekalian, termasuk kita. Amin. Maka katakan ayat 10 Allah. Kita lihat dalam ayat 18. Naikkan sedikit. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Itu fana, perak, emas itu fana. Hari ini ada, besok tiada, boleh. Bapak Ibu sekalian, itu fana. Bukan dengan itu Bapak Ibu diselamatkan. Bukan dengan itu Bapak Ibu ditebus. Amin. Apa itu warisan kita dari nenek moyang? Makanya jadi orang Kristen itu nggak boleh sinkritisme. Percaya Tuhan Yesus itu 100% percaya. Jangan gabungkan ajaran nenek moyang dengan ajaran Kristen. Mungkin bagi retaktan ya. Kan mati, artinya mati, pasti mati. Kalau mati kemana? Tu dia ho, tu mati ho. Tu surga,
Percaya Yesus 100%. Amin. Haleluya. Yuk Bapak Ibu, kita perhatikan lagi. Apa yang kita warisi dari nenek moyang kita? Ajarannya. Haleluya. Bersandar tendi. Tendi gak boleh bersatu, Bapak Ibu sekalian. Gak menyatu tendi. Yang jadi satu itu adalah tubuh. Bagi orang diberkati, menjadi satu tubuh dia dengan suami istri itu. Satu tubuh. Makanya satu tubuh itu lebih berharga daripada satu ire. Kalau bahasa Nias, semboyan bahasa kami. Lebih hebat satu tubuh dengan semboyan. Kenapa? Karena semboyan. Kalau saya mencret, Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini bukan bahasa kasar. Enggak mau ya saudara aku datang untuk membersihkan aku. Tapi istriku pasti dia bersihkan aku. Karena sudah jadi satu tubuh. Betul? Betul. Makanya bahasa karo sering sebenarnya. Adik siram kenapa naik hubungan tangan tetap satu tubuh. Karena kita berkata seperti itu. Haleluya. Baru saya siram ke jalan dari hubung nih. Tetapi dalam kita nggak ada istilah bercerai. Yang ada tetap satu tubuh. Walaupun si istri sudah kawin 10 kali di sana, si suami udah kawin 15 kali, tetapi satu tubuhnya itu adalah istrinya yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kecuali hanya kematian yang memisahkan kita berdua, kata perjanjian kan seperti itu. Mari kita saksikan sebentar. Haleluya. Ada satu video yang bagus yang berasal dari Afrika. Zebeca Preto, aceita receber Gonguita Cabaça como sua legítima esposa? Sim, aceito. Gonguita Cabaça, aceita receber Zebeca Preto como seu legítimo esposo? Sim, aceito. Então eu vos declaro marido e mulher até que a morte vos separe. Amém. Itulah hukum Me berkata. mordeu na bochecha. 1 tahun kemudian, lihat, habis matinya. Tinggal. Vou ligar para os pastores. Eu já não quero mais casamento, já não quero saber de aliança, de marido, não quero saber de nada. Vem veja. Alô, pastor. Alô, Gonguita. Pastor, eu já não quero mais ficar casada com Ditelepon com oleh Caprico. pastor. Calma, minha filha, o que se passa? Caprico me maltrata. Separação? Tá bom, eu venho já para aí. Mas meus filhos, vocês têm a certeza que vocês querem o divórcio? Sim. Eu quero separação, essa vai na mãe deles. Eu também quero separação, papá. Mas é mesmo o divórcio que vocês querem? Sim. Tá bom, vamos orar. Oh, Senhor! Santo Deus! A tua palavra diz: Sudah sua didoakan. morte é que pode lhe separar. Pendetanya ini Então, karismatik Santo betul. Deus, mata, Senhor! Doanya berkuasa. Pastor, sua mão. Pastores. Vocês querem mesmo o divórcio? Sim. Tá bom, então eu tenho aqui algo Sudah que vai didoakan fazer tuh. Masih mau cerai lagi. Não vou sular. Eu tenho aqui Kematian yang memisahkan kita berdua. piada. Ini ada parah. Você vai dar uma catanada nele ou você vai dar uma catanada nele. Maki baru bisa Isso bercerai. é rápido, não demora, não dói não. Também temos aqui esse veneno Ada racun lagi. mata-mata. Supaya bisa bercerai. Minum racun. Segundo, basta beber um pouco e já está. Vocês querem mesmo divórcio? Não, Tuh, tidak. Querem divórcio? não. Casamento é algo sério. E sua morte é que você. Haleluya. Nggak boleh bercerai. Hanya kematian. Makanya pendeta itu penuh hikmah. Dia bawa racun. Dia bawa parang. Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Siapa yang berencana cerai? Berhentilah rencana itu. Amin. Yuk kita teruskan pelajaran kita. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Itu Paskah. Paskah itu artinya melewati. Kadang kita harus melewati penderitaan, melewati masalah, melewati padang gurun, melewati persoalan-persoalan, melewati gunung-gunung yang tinggi. Tetapi ingat, di balik padang gurun itu ada tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya. Amin. Melimpah susu dan madunya. Itu sudah digenapi dalam tubuh Tuhan Yesus. Ketika darahnya dicurahkan untuk
untuk penebusan setiap umat-umat Tuhan dari dulu sampai sekarang. Darah Kristus tetap menebus kita, bukan dari emas dan perak. Andai kata hanya emas dan perak yang bisa membawa kita ke surga, maka kita tidak layak untuk masuk surga. Makanya ditebus bukan dengan emas dan perak, ditebus dengan apa? Darah. Kenapa? Karena kita berhutang darah. Kan sering saya katakan, waktu ladang kita hutangkan kepada orang lain dengan emas, kita tebus nanti pakai apa? Emas. Kalau pakai perak, kita tebus pakai perak. Kalau kita hutangkan pakai duit, uang, maka ditebus pakai uang. Kalau padi, ditebus dengan padi. Kalau darah, ditebus dengan darah. Kita berhutang darah. Kapan itu terjadi? Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, maka Tuhan korbankan darah hewan. Untuk apa? Buat pakaian si Adam dan si Hawa. Ada pertumpahan darah di situ. Makanya kalau mau ditebus harus ada pertumpahan darah. Makanya Tuhan berkali-kali sejak zaman Kain dan Habel. Habel mengorbankan darah, menumpahkan darah. Maka korban Habel diterima oleh Tuhan. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa nggak diterima korban daripada si Kain? Karena dia tidak ada pertumpahan darah. Hasil pertaniannya banyak dikorbankan. Gandumnya setengah lumbung, padinya setengah lumbung, mentimunnya 1 ton, kacang panjangnya 1 ton. Nggak berlaku di hadapan Tuhan pada waktu itu. Sebab darah anak domba Allah belum dicurahkan pada waktu itu. Amin. Yuk kita perhatikan. Zaman Torah, maka Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel. Perhatikan, hanya bangsa Israel untuk mengorbankan anak domba Paskah setiap tahun. Kepada bangsa Indonesia nggak diperintahkan oleh Tuhan. Dan perhatikan lagi, pada waktu Hawa mengambil buah itu, haleluya, perhatikan. Waktu Hawa mengambil buah itu, dia tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Telanjang mereka berdua, kata firman Tuhan. Dan mereka tidak merasa malu. Makanya Tuhan korbankan 1 hewan untuk membuat pakaian mereka. Makanya harus ditebus mereka dari cara hidupnya itu dengan darah. Lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Dalam zaman Taurat setiap tahun, kemudian Yesus Kristus sebagai anak domba itu mengorbankan dirinya 1 kali sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Barang siapa percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hebat sekali. Jadi Kristen itu bukan kaleng-kaleng. Amin. Amin. Itu dahsyat Bapak Ibu sekalian. Banyak orang nggak paham karena hal itu. Dan pemahaman itu terima dengan baik. Supaya kita tidak terombang-ambing tentang keselamatan. Amin. Yang kedua, apa yang dikatakan firman Tuhan. Bisa dicatat Bapak Ibu nanti di rumah kamu baca semua. Karena bukan hanya satu ayat. Yuk kita perhatikan. Hari raya roti tidak beragi. Apa yang terjadi? Pada waktu orang Israel merayakan roti tidak beragi, maka Tuhan mengajarkan, mulai mengajar firman Tuhan kebenaran. Karena banyak orang menciptakan kebenarannya sendiri. Haleluya. Menciptakan kebenarannya sendiri. Dan tidak mungkin takluk kepada Allah orang mendirikan kebenaran sendiri, kata Roma pasal 10 ayat 1. Dan tidak akan bisa tunduk kepada Tuhan. Jadi ajaran Kristen itu tanpa ragi. Ajaran Kristen itu kebenaran. Karena kebenaran itu
adalah kebenaran, maka tidak dapat dibantahkan. Karena kebenaran itu yang diberitakan, maka semua orang harus tunduk kepada kebenaran. Jangan diselewengkan kebenaran. Jangan dipakai lagi kebenaran yang tidak benar. Haleluya. Ada lagi tokoh publik di Indonesia ini membuat kebenaran diri sendiri. Tidak boleh cerai kecuali karena zina. Itu dia katakan. Haleluya. Itu dia katakan. Itu alasannya untuk nikah lagi. Konteksnya berbeda. Yang bisa cerai itu adalah pasir pertunangan. Tetapi kalau sudah diberkati seperti itu tadi anak-anak Tuhan, perhatikan, seperti tayangan tadi, seperti film singkat tadi, seperti ilustrasi tadi, potong leher baru bisa cerai. Hanya kematian yang dapat memisahkan. Kalau udah mati, terserah. Mau nikah lagi nggak berzina, karena tidak terikat lagi oleh hukum kepada suaminya atau kepada istri. Haleluya. Tetapi kalau kau nikah makin menderita, janganlah. Lapar toto sinando di bahasa kami, ya. Amin. Nah, Joshua nanti dia buat lagi teksnya ini di YouTube kita, dia akan buat teksnya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Karo saya buat, dia bikin teks ke bahasa Indonesia. Hebat anak kita. Berita muda ini hebat sekali. Yuk Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya tinggalkan. Jangan bergabung dengan ragi yang tidak benar itu. Ragi pencemaran itu. Ragi membenarkan diri sendiri itu. Yang membuat kebenaran, menciptakan kebenaran sendiri itu. Jangan. Sekali lagi, kalau sudah diberkati, potong leher baru bisa cerai. Atau minum racun baru bisa cerai. Minum racun itu kalau mati. Kalau belum mati, yang mati nanti cacingnya juga cuman orang yang mati, nggak bisa cerai. Seperti itu, tinggalkanlah ragi orang Parisi. Bukankah Musa memberi surat cerai kepada bangsa Israel? Kan itu katanya. Dalam apologetika, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar teologi itu kan banyak jurusan-jurusannya. Apa dikatakan? Dikatakan seperti orang yang sudah memiliki surat cerai nggak boleh lagi kawin dengan siapapun di antara bangsa Israel. Tahu Bapak Ibu? Bukan cerai itu kawin. Kalau sudah cerai nggak boleh kawin lagi. Seperti itu. Jadi kalau dia tunjukkan surat cerai, aku sudah cerai, katanya ada suratnya, dia nggak bisa ambil lagi gadis-gadis orang Israel atau pemuda-pemuda orang Israel. Nggak bisa. Jadi jangan pelintir konteks itu Bapak Ibu sekalian. Amin. Lantas, apalagi ajaran nenek moyang yang sering masuk ke dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Mecahkan aroma bentar. Apa maksudnya itu? Ada dukun di dalamnya yang berbicara Bapak Ibu sekalian. Tulan pertama kutuba laba cikrap tulan, ikat kan? Ikat. Naik bohan kan? Ikat. Bukan itu konsep kita. 7 bulan itu boleh kita buat, tetapi temanya berbeda. Temanya apa? Syukuran 7 bulan. Kita mengucap syukur kan begitu. Karena sudah diberikan karunia untuk memiliki anak. Makanya jangan masukkan ragi. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, jadilah Kristen yang 100% Kristen. Amin. Yang ketiga, apa yang sudah dikenal? Hari Raya Buah Bungaran, ya. Hari Raya Buah Bungaran, apa itu? Buah Bungaran artinya buah sulung. Hasil pertama dari segala tanaman kita. Hasil pertama dari ternak kita. Hasil pertama dari semua apa yang kita dapat, Bapak Ibu sekalian. Dulu, waktu sekolah di Medan, saya narik becak. Becak dayung lagi.
Dari pagi sampai sore, dari pagi sampai siang naik becak. Apa yang saya komitmenkan? Sewa saya yang pertama nanti saya persembahkan ongkosnya kepada Tuhan. Itu hasil pertama. Saya dapat penumpang pertama. Di stop. Kemana? Bu, saya. Ayo sana. Ayo sini. Ayo sana. Ayo sini. Sampai setengah hari. Tahun 89. Dia kasih 1.700. Saya sudah lapar, gak ada duit. Tapi ini hasil pertama. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Gak bisa makan kan gitu. Gak minum. Nah, ambil yang sudah lewat. Begitu konsep. Kemudian apa yang terjadi? Besoknya lagi ada yang pertama. Anak sekolah, berarti dekat. Antara ke sekolah ini, saya antar. Dapat 500 rupiah. Yang kedua, seperti kemarin, antar sana sini, ambil gaji pensiun dan sebagainya, antar saya belanja lagi, antar saya ke rumah lagi. Dia kasih 10.000. Hebat gak Bapak Ibu sekalian? Kalau waktu itu makan rendang aja pun masih 250 rupiah. Udah bisa istirahat 10 hari dulu. 10 hari hanya 2.500 kan begitu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Kalau kita komitmen, Dia akan limpahi kita dengan berkat yang tidak dapat kita pikirkan. Itu ajaran kebenaran. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Ketika kita berkorban, pengorbanan kita itu tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Pada waktu perayaan buah bungaran, orang Israel merayakan buah bungaran. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita sudah belajar ya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Satu-satunya yang pernah bangkit orang yang sudah mati. Amin. Yang keempat yang sudah digenapi adalah Hari Raya Pantekosta. Hari Raya Pantekosta itu artinya Hari Raya ke-50 setelah orang Israel merayakan Paskah. Betul nggak? Tepat nggak perayaan ini? Tepat sekali. Makanya Alkitab itu kebenaran, nggak dipalsukan. Amin. Perhatikan. Makanya saya angkat tema khotbah 6 minggu berturut-turut ini adalah isu-isu global tentang Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hari Raya Pantekosta. Waktu bangsa Israel kumpul semua di Yerusalem. Amin. Semua berkumpul di Yerusalem. Murid-murid Tuhan Yesus 120 itu juga berkumpul di Yerusalem di loteng atas. Haleluya. Apa yang terjadi kalau Bapak Ibu baca nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan ayat 4 itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pantekosta. Amin. Perhatikan. Dari segala bangsa mereka datang ke Yerusalem. Pada waktu orang-orang 120 orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka berbicara dalam bahasa Rusia. Orang Israel yang tinggal di Rusia, dia tahu apa arti daripada bahasa roh yang mereka pakai itu. Dari glosalalia yang mereka pakai itu. Dalam bahasa lidah yang mereka pakai itu. Mereka memuliakan Tuhan. Mereka mengajak orang untuk bertobat. Mereka mengajak orang untuk menerima keselamatan. Orang yang ada di Rusia, orang Yahudi, orang Israel yang ada di Rusia, mereka mendengar dan mereka tahu bahasa roh itu. Bahwa mereka sudah berkata-kata. Mereka yang ada di Afrika, mereka yang ada di Asia, mereka yang ada di Eropa, Bapak Ibu sekalian, mereka mendengar dari orang-orang itu, yang 120 orang itu, satu persatu mereka menerjemahkan bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti, yaitu bahasa-bahasa mereka yang datang dari segala penjuru pada waktu itu.
Sehingga mereka berkata, mereka berbicara dalam bahasa di tempat kita ya. Haleluya. Mereka bahasa, kalau ada tadi dari Indonesia berangkat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, Bapak Ibu sekalian, merayakan Pentakosta, maka mereka juga akan berkata, kok mereka berbicara dalam bahasa Indonesia ya? Kata orang Jawa yang pulang ke sana. Bahasanya apa? Bahasa roh itu tidak ada lain. Bahasa roh itu hanya memuliakan Bapa di surga, memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Yang selanjutnya, bahasa roh itu mengajak semua orang untuk bertobat. Yang ketiga, bahasa roh itu mengajak semua orang untuk percaya Tuhan. Yang keempat, bahasa roh itu bahasa untuk mengajak orang untuk menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Amin. Roh Kudus dicurahkan. Setelah itu Bapak Ibu, itu yang saya bahas tadi. Yang kelima, hari raya bunyi sangkakala. Pas yang saya bilang ya. Ini kita telusuri. Yesus bangkit dari mati. Amin. Yesus bangkit dari mati hari apa itu? Minggu. Amin. Sudah, ini dulu kita bahas ya. Hari raya Pentakosta tadi. Itu hari raya itu namanya hari yang ke-50. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Berapa hari? 40 hari. Perhatikan. Berarti masih kurang 10 hari. Haleluya. Maka apa yang terjadi? Yesus naik ke surga. Di sini. Pada hari raya Buah Bungaran ini, dua yang dilaksanakan. Satu bangkit dari kematian, yang kedua naik ke surga. Pertama yang naik ke surga itu satu-satunya adalah Yesus Kristus. Setelah itu Bapak Ibu, maka terjadi hari raya Pentakosta. Hari raya yang ke-50. 40 hari dia ada di bumi ini menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-murid, kepada rasul-rasul. Maka 10 hari kemudian setelah dia diangkat ke surga, 10 hari kemudian dia turut curahkan Roh Kudus itu pada hari Pentakosta, yang namanya hari ke-50. Amin. Pas enggak? Pas. Jadi hari raya bangsa Israel itu pas, Bapak Ibu sekalian, digenapi dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya ulangi. Yang pertama, pada waktu dirayakan oleh orang Israel adalah hari raya Paskah. Apa yang digenapi dalam tubuh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mati disalibkan. Amin. Kemudian hari raya roti tak beragi. Pada waktu orang Israel merayakan roti tak beragi, maka Tuhan memanggil 12 murid untuk merayakan hari raya roti tak beragi di loteng di Yerusalem. Paham Bapak Ibu? Maka dia membagi-bagikan roti itu. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Inilah darahku. Diambil cawan itu yang berisi anggur. Inilah darahku yang dicurahkan bagimu. Itu hari raya roti tak beragi. Mereka rayakan di loteng atas. Tepat Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, maka mengkhianatlah si Judas. Pada waktu Judas mengkhianat, maka dijual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Sama enggak? Pada waktu dijual si bapaknya Efraim, namanya Yusuf, dijual ke Mesir. Berapa harganya? 30 keping uang perak. Itu harga satu orang budak. Ya Bapak Ibu sekalian, setelah itu apa yang terjadi? Maka Tuhan Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga, minggu itu. Dan pada hari mereka merayakan hari raya Buah Bungaran, maka Tuhan Yesus bawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dari sana dia diangkat ke surga. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, maka dirayakan orang Israel hari raya Pentakosta. Pentakosta sama dengan
kalau bahasa Indonesia hari ke-50 itu artinya Pantekosta. Kapan 50 hari itu? Antara kebangkitan Tuhan Yesus sampai kepada pencurahan Roh Kudus. Amin. Makanya perhatikan, setelah Yesus naik ke surga, apa yang dilakukan oleh orang-orang karismatik? 10 hari berdoa. 10 malam, doa 10 malam artinya. 10 malam berdoa sampai pencurahan Roh Kudus. Begitu artinya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Bunyi sangkakala ini belum digenapi. Itu artinya apa? Kedatangan Tuhan Yesus di awang-awang permai. Sudah kita pelajari, dan orang-orang mati dalam Tuhan akan terlebih dahulu bangkit. Itu tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 16 sampai 17. Orang-orang yang mati dalam Tuhan akan terlebih dahulu bangkit. Setelah itu kita yang masih hidup, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Ini pada hari raya bunyi sangkakala ini biasanya bulan 10 dirayakan oleh orang Israel. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada di angkasa bersama dengan Tuhan Yesus, itu namanya pengangkatan. Ini pengangkatan, bahasa Inggris dikatakan rapture. Pengangkatan orang-orang kudus. Amin. Amin. Jadi Tuhan Yesus belum sampai Bukit Zaitun, masih di awang-awang permai. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hari raya bunyi sangkakala ini tertulis dalam Imamat pasal 23 ayat 23 sampai 25. Kemudian 1 Korintus pasal 15 ayat 52 dia berkata begini. Tidak semua orang mati pada waktu itu. Kita yang masih tinggal akan diubah dalam sekejap mata. Setelah itu dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Ini 16 ya, salah ini. Pasal 4 ayat 16 dan 17. Dia katakan seperti ini, mereka mati dalam Tuhan akan dahulu bangkit, dan setelah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, kita akan diangkat bersama-sama dengan dia di angkasa, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Kemudian ayat 17, supaya di mana Yesus ada, kita pun ada di sana selama-lamanya. Ija Tuhan Yesus lihat, kita pilih ras Tuhan Yesus saleleng-leleng. Amin. Amin. Begitu Bapak Ibu sekalian. Paham sampai di situ? Kita lanjut? Yuk kita lanjutkan. Yang ke-6, ini belum digenapi. Yang ke-5, 6, 7 belum digenapi. Sampai yang ke-4 sudah digenapi. Hari raya orang Israel. Kita perhatikan. Hari raya pendamaian. Perhatikan hari raya pendamaian. Kita perhatikan ayatnya dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 26 sampai 32. Itu terjadi dalam Wahyu pasal 6 ayat 16. Kemudian dalam Wahyu itu dikatakan seperti ini. Ada 20.000 laksa pasukan berkuda. Itu setelah sangkakala ke-6 dibunyikan oleh malaikat. Itu zaman antikris. Gitu kira-kira. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka pasukan berkuda 20.000 laksa. Satu laksa sama dengan 10.000. Berarti kalau 20 laksa sama dengan 200 juta pasukan berkuda. Kalau Bapak Ibu kita baca sebentar lagi, dari mulutnya keluar api dan belerang. Dia seperti singa berlari Bapak Ibu sekalian. Artinya kecepatannya luar biasa. Dari moncongnya keluar api dan belerang. Apa itu? Tank. Coba dikeluar supaya lebih jelas ayat 13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah
20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. 20.000 laksa, satu laksa itu 10.000. Kalau 20.000 berarti 200 juta pasukan berkuda. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini, kuda-kuda dan orang yang menungganginya, mereka memakai baju zirah, merah api, biru dan kuning belerang. Warna baju zirah itu maksudnya, kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulut keluar api dan asap dan belerang. Perhatikan. Kalau kuda berkepala singa, kira-kira ada nggak? Nggak ada. Makanya Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia lihat dalam penglihatan itu, ada apa itu? Kok gitu ya? Kalau bannya bulan, mungkin dia bisa pahami itu kereta berkuda. Tapi bannya kok nggak ada. Hanya rantai yang ada. Pada waktu itu teknologi itu belum seperti yang kita lihat sekarang. Apa itu? Mukanya nggak seperti kuda, tetapi seperti singa. Kok dari mulutnya keluar api dan belerang? Apa itu? Namanya T. Bayangkan kalau Yerusalem dikepung oleh 200 juta T. Kita akan mengumum kota kudus itu, Bapak Ibu sekalian. Kemana lagi mereka lari? Kemana mereka lari? Tidak ada. Sepertiga manusia akan lenyap dari peperangan ini. Sepertiga manusia mati karena hujan es yang sebesar 100 pon itu. Dan berapa sudah habis? 2/3. Berarti manusia tinggal sepertiga. Sepertiga manusia dari yang tinggal itu, yang sudah memakai cap 666, bahkan kena bisu yang jauh dari batok kepalanya sampai telapak kakinya, yang menerima cap 666. Apakah itu nanti chip, microchip dan sebagainya yang ditembakkan di dahi dan di tangan kanan? Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan. Berarti Bapak Ibu, manusia sudah sangat sedikit jumlahnya pada waktu itu. 18. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, asap, dan belerang. Peperangan maksudnya ini perang dunia keempat. Perang dunia pertama sudah berlalu, perang dunia kedua sudah berlalu, perang dunia ketiga akan terjadi sebelum atau sesudah pengangkatan itu. Setelah pengangkatan itu akan ada perang dunia keempat untuk merebut kota kudus Yerusalem. Kenapa? Alasan-alasan banyak orang berkata seperti di Laut Mati itu ada kandungan titanium. Dan titanium itu bahan baku untuk bahan energi. Energi yang sangat irit. Sekarang ada handphone yang mahal, baterainya titanium. Bisa tahan baterainya 5 tahun katanya. Titanium itu juga bahan baku daripada bom atom. Titanium itu juga bahan baku daripada bom nuklir. Makanya Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini ada kapal tenaga nuklir. Ada kapal selam tenaga nuklir. Bahan bakunya titanium dan seterusnya. Baterai microchip yang akan ditanam di tubuh manusia itu juga adalah baterai titanium. Panas tubuh manusia itu yang akan mencaskan baterai itu. Jadi di Laut Mati itu melimpah kekayaan titanium dan bangsa-bangsa di bumi ingin merebut itu. Dan itu sebabnya bangsa-bangsa mengepung kota itu dengan jumlah pasukan tanknya 200 juta pasukan tank. Dan pada waktu itu orang Israel akan berseru kepada nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Yesus tolong
Tuhan.